Selamat siang adik-adik. Jadi untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang materi konsep keperawatan pariwisata ya untuk pertemuan yang kedua. Jadi sesuai dengan silabus atau RPS yang sudah diberikan, mata ajar ini ada 3 SKS. Kemudian untuk materi awal saya akan menyampaikan tentang konsep keperawatan pariwisata. Dan untuk pengajarnya sebetulnya ada dua itu ya. Yang pertama Profesor Adi Wirawan, dan yang kedua saya sendiri, Eka ya, Swadharma. Dan untuk materi konsep kesehatan pariwisata saya rasa adik sudah mendapatkan ya sebelumnya. Nah, tinggal pada hari ini akan saya sampaikan kaitannya dengan materi konsep keperawatan pariwisata ya. Ada yang pernah mendengar ini ya, perawatan pariwisata ya? Atau ada yang mungkin senang aktivitasnya berwisata? Dia senang berwisata dia. Siap senang, Mas. Ya, Kebetulan sih oke. saya juga duta pariwisata di Bangun. Ya, ya saya rasa hampir semua ya senang untuk melakukan aktivitas ini. Ya, oke. Dan adapun nanti yang kita pelajari bersama dari keperawatan pariwisata ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama nanti mahasiswa mampu menjelaskan definisi keperawatan pariwisata. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan model dan ruang lingkup keperawatan pariwisata. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran perawat. Ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan definisi, yang kedua kaitannya dengan ruang lingkup dan model, yang ketiga kaitannya dengan peran perawat. Nah, apa sih peran perawat nanti kalau dari setting keperawatan pariwisata gitu ya? Nanti silakan bisa disimak kita pelajari bersama. Nah, ini adik-adik, jadi ada tren kunjungan pariwisata gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui kan adik-adik belajar di Universitas Udayana dan salah satu unggulan dari prodi keperawatan adalah keperawatan pariwisata itu ya. Nah, ini urgensinya atau pentingnya kita melihat dari angka kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat gitu ya, meningkat dan uh, puncaknya di sini pada tahun 2019 sesungguhnya. Nah, karena ada corona 2019 akhir 2020 2021 kan menurun itu ya. Nah, walaupun demikian tapi kalau kita lihat dari data statistik di 2022 ini sudah mulai terjadi peningkatan. Dan karena adanya tren kunjungan wisata yang semakin tahun semakin meningkat, kemudian adanya dukungan dari program studi sehingga keperawatan pariwisata ini sangat penting untuk dipelajari dan diberikan kepada mahasiswa sehingga nantinya diharapkan mahasiswa mampu dan mempunyai kompetensi di bidang keperawatan pariwisata ini. Dan awal mulanya dari 2015 sesungguhnya ya kita melihat trennya peningkatan dan penyusunan konsep perawatan pariwisata ini. Ya, kemudian ini regulasi, regulasi artinya dasarnya gitu ya. Nah, kenapa sih perawatan pariwisata ini sebagai unggulan di program studi keperawatan di tempat adik belajar? Nah, ini ada beberapa yang jadikan dasar, ada namanya SK Rektor Universitas Udayana, kemudian ada roadmap penelitian dari Fakultas Kedokteran, kemudian ada standar juga ya. Dan di prodi sendiri rencana strategisnya juga mengacu kepada perawatan pariwisata ini ya termasuk juga dokumen standar penjaminan mutu. Dan nanti kalau kita lihat dari regulasi yang ada ini, diharapkan nanti luarannya atau outputnya atau lulusan nanti mempunyai salah satu kompetensi keunggulan di bidang ini ya karena setting pendidikan yang adik-adik lalui adalah keperawatan yang berada di Provinsi Bali ya sebagai salah satu lokus kunjungan wisata populer ya. Ya, ini kajian keperawatan pariwisata. Jadi ada nanti mungkin ada adik ada yang akan mengenal tentang wisata kesehatan gitu ya. Kemudian ada kedokteran wisata, mungkin travel medicine yang adik-adik dengar saat PKKMB barangkali ya. Jadi di situ unggulan Fakultas Kedokteran travel medicine. Kemudian ada namanya kesehatan wisata, jadi kaitannya dengan traveler health. Jadi bagaimana wisatawan melakukan kunjungan kaitannya dengan peningkatan upaya kesehatan mereka. Kemudian yang terakhir ada namanya kesehatan pariwisata, yaitu tourism health. Nah, jadi konsep ini diadopsi uh,
dari bidang keperawatan. Nah, di mana kita melihat dari definisi yang ada gitu ya. Nah, dari referensinya Prof. Adi Wirawan 2018 yang menyatakan bahwa kesehatan wisata merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan wisatawan. Jadi kesehatan masyarakat lokal dan semua pihak yang terlibat pada industri pariwisata. Jadi dampak dari upaya kesehatan pariwisata adalah pariwisata sehat atau healthy tourism. Jadi harapannya wisatawannya sehat, masyarakatnya sehat, dan pelaku wisatanya juga sehat gitu ya, sehingga mereka nyaman untuk melakukan kegiatan wisata di tempat tujuan. Ya, apa sih kaitannya dengan keperawatan? Nah, kaitannya dengan keperawatan, jadi ada tiga domain di sini ya. Ada tiga hal penting. Ada yang namanya sumber daya manusia, ada namanya masyarakat, dan ada namanya wisatawan. Nah, tentu ketika ada wisatawan yang datang ke tempat wisata yang mengalami suatu permasalahan kesehatan akan memerlukan pelayanan gitu ya. Nah, pelayanan siapa yang memberikan? Itu salah satunya adalah petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan banyak. Ada dokter, kemudian ada bidan, ada apoteker, ahli gizi, farmasi, fisioterapi, psikologi gitu ya. Termasuk di dalamnya ada perawat sendiri. Nah, di mana kita temukan perawat? Ya tentu ada yang ada di rumah sakit begitu ya, rumah sakit yang dekat wilayah tempat wisata, kemudian ada puskesmas dekat tempat wilayah wisata, dan juga ada di klinik-klinik yang berada di dekat wilayah tempat wisata yang ada. Nah, dari dasar tersebut maka dapat didefinisikan bahwa keperawatan pariwisata itu adalah merupakan suatu pengembangan. Nah, pengembangan ilmu keperawatan yang berbasis kearifan lokal serta nilai-nilai kebudayaan yang menyertakan masyarakat dan pelaku wisata sebagai komponen pendukung utama, ya. Ya. Untuk apa? Jadi untuk mengidentifikasi dan menganalisis problem-problem atau masalah-masalah kesehatan wisata serta mengembangkan usaha pencegahan primer, sekunder, tersier gitu ya. Kaitannya dengan perjalanan wisata dengan menggunakan berbagai pendekatan ilmu keperawatan. Nah, jadi di situ intinya ada yang disebut dengan pendekatan ilmu keperawatan atau nursing approach gitu ya. Nah, ini yang dibahas nanti kaitannya dengan health tourism, kemudian ada medical tourism dan wellness tourism. Nah, wisata apa yang termasuk di dalamnya? Nah, ada namanya wisata alam, wisata pantai, dan wisata budaya. Ya, sehingga dari definisi yang ada ini nanti harapannya profil lulusannya menjadi seorang perawat profesional khususnya di bidang kesehatan pariwisata. Ya, ya, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini berdasarkan atas International Society Travel Medicine 2017 gitu ya, yang sudah direvisi. Di sini ada batang tubuhnya, jadi ada dasar keilmuannya ya. Nah, ini ada beberapa yang dipelajari. Eh, Misalkan nanti adik-adik mempelajari kaitannya dengan epidemiologi ada 10%, kemudian ada imunologi, vaksin ya. Nah, jadi ada wisatawan yang memberikan vaksin kalau melakukan kunjungan wisata ada 20%, kemudian ada pre-travel assessment or consultation atau melakukan pengkajian sebelum melakukan perjalanan wisata ada 35%, kemudian ada eh, kaitannya dengan penyakit selama melakukan perjalanan wisata 12%, kemudian ada kondisi klinik lainnya 10%, ada post travelnya 8%, dan terakhir ada 5% itu kaitannya dengan administratif dan isu-isu umum ya yang ada dikaitkan dengan kesehatan wisata. Nah, kemudian ini kaitannya dengan apa sih yang diberikan di dalam travel nursing atau kesehatan perjalanan wisata ya, kalau kita kaitkan dengan perawat. Yang jelas yang pertama adalah nursing proses ya, nursing proses. Jadi nanti adik-adik akan melakukan pengkajian dan mungkin ada materi sudah diberikan ya sebelumnya. Jadi bagaimana mengkaji, kemudian dalam pengkajian itu yang melakukan untuk mendapatkan data apa? Nah, yang kedua ini ya, data objektif dan data subjektif dari pasien ya, atau yang bertanggung jawab. Kemudian kaitannya dengan customize pasien care. Jadi bagaimana upaya kita untuk mendapatkan atau menyesuaikan dengan kondisi
pasien gitu ya, karena pasien ini kan kalau wisatawan kan dari berbagai macam negara ya, ada yang Eropa, ada Asia, kemudian mungkin Afrika begitu ya, nah, atau domestik misalkan, nah itu kita sesuaikan. Kemudian dengan menggunakan metode penggabungan pembelajaran kembali. Jadi digabungkan gitu, kemudian dilihat problemnya, kemudian lakukan intervensi. Kemudian yang lain adalah kaitannya dengan memberikan pelayanan secara komprehensif. Jadi untuk mencegah dan menurunkan terjadinya risiko-risiko tertentu ya yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Misalkan apa wisatawannya ada jatuh kan itu ya, atau ada namanya travel accident. Nah, tiba-tiba misalkan tamunya atau wisatawannya backpacker gitu kan, senang nyewa kendaraan, akhirnya pakai sepeda motor, lihat Google Map itu ya, misalkan kecelakaan gitu ya. Nah, itu yang kita berikan perhatian ya. Atau melakukan apa diving misalkan ya di daerah Kute atau di daerah yang ada kaitannya dengan wisata air. Akhirnya apa mengalami gangguan pernapasan, ada namanya dekompresi shock syndrome. Nah, tidak boleh dia setelah melakukan tindakan uh, penyelaman nantinya naik ke pegunungan itu ya, nah akan terjadi perubahan tekanan yang membahayakan ke pasiennya nanti ya. Kemudian yang lainnya melakukan triase. Nah, triase kaitannya dengan kesakitan dan adanya problem-problem post travel. Nah, itu ya. Mungkin setelah dia melakukan hiking, misalkan ya naik ke gunung, akhirnya injury ya, jatuh dia ya, mengalami terpleset, akhirnya mengalami luka, misalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitannya dengan bagaimana kita memberikan edukasi yang berkesinambungan, termasuk juga penelitian dan advokasi ya. Ya ini beberapa objektif yang dikaitkan dengan travel nursing ya. Dari referensinya American Travel Nursing Association. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian apa sih standarnya travel nursing ini? Khususnya untuk profesi keperawatan. Nah, ini basicnya adalah praktis. Praktis apa? Melakukan siklus ini ya. Assessmentnya, melakukan pengajian, menegakkan nursing diagnosis, membuat perencanaan, ada outcome-nya, kemudian implementasi dan evaluasi. Nah, ini akan dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Nah, standar yang ada yang harus dikuasai apa kaitannya dengan etik. Nah, kemudian praktik budaya gitu ya yang saya sampaikan tadi kan macam-macam budaya wisatawan itu kan. Jadi kita tidak kaku, kita harus mempelajari juga kalau ketemu pasien Asia bagaimana kita melakukan komunikasi misalkan pendekatannya. Ketemu pasien Eropa gimana pendekatannya. Dan ada pengalaman yang paling parah yang misalkan ada pasien dari Rusia gitu ya yang memang terlalu frugal, terlalu keras ya. Dan pendekatan kita pun harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, selanjutnya ada komunikasi lah nih. Minimal basicnya adalah bahasa Inggris gitu ya, minimal harus dikuasai, termasuk juga bahasa lainnya. Kemudian ada kolaborasi, kepemimpinan, edukasi, evidence based practice. Nah, itu bedanya antara pendidikan yang D3 dan sarjana seperti adik-adik. Jadi harus ada evidence based practice dan based on research-nya. Kemudian ada kualitas pelayanan, ada profesional praktis untuk melakukan evaluasi, pemanfaatan sumber daya gitu ya. Pemanfaatan sumber daya artinya bagaimana mengelola sumber daya yang ada ya. Jadi perawat-perawatnya kita kelola sehingga mereka berperan semuanya. Dan terakhir adalah namanya environmental health, jadi kesehatan lingkungan. Kenapa penting kesehatan lingkungan? Karena bagaimanapun lingkungan sebagai salah satu pendukung gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan wisatawannya udah sehat, uh, kemudian agiannya sehat, tapi environmentnya masalah gitu. Nah, tentu itu akan mendampak terjadinya kondisi-kondisi yang tidak sehat pada pasien. Nah, pasiennya siapa ya? Wisatawan ini kan itu ya. Nah, makanya tidak jarang kita temukan pasien-pasien yang mengalami DB, demam berdarah atau NTHF itu ya, wisatawan yang dengan kondisi backpacker. Jadi dia misalkan nginep di daerah Ubud gitu ya dengan suatu lingkungan yang kurang baik misalkan ya, nyamuk banyak, kondisi udara kurang baik. Nah, sehingga apa ini muncul problem-problem misalkan terjadinya masalah DHF pada pasien penyakit-penyakit tersebut ya. Oke, nah kemudian dari Royal College of Nursing, jadi kompetensi frameworknya seperti ini ya.
Jadi utamanya adalah kaitannya dengan standar umum. Nah, standar umum apa? Jadi adik-adik kan kuliah S1, general nurse nanti lulusnya ya. Jadi standar kompetensinya udah dapat itu. Medical bedah, maternitas, nah seperti divisi-divisi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian ada konsultasi, nah kemampuan untuk melakukan konsultasi, kemudian ada tanggung jawab profesional. Nah, kalau sudah dilantik menjadi seorang nurse ya harus ada tanggung jawabnya ini. Nah, ini harus berkembang gitu ya. Base dasarnya di kompeten. Jadi kompeten udah jelas pasti ada uji kompetensi itu ya awal. Kemudian experience. Jadi ada pengalaman. Dan terakhir ada expert. Nah, expert ini berarti sudah menguasai gitu ya segala teknik-teknik kaitannya dengan kompetensi keperawatan yang dilakukan. Ya. Oke, nah ini modelnya ya, model keperawatan pariwisata. Jadi di tengah-tengah kan perjalanan dan aktivitas wisata gitu ya. Nah, kemudian eh, perjalanan dan aktivitas wisata itu dirangkum atau dikelola dengan berbagai konsep teori keperawatan. Nah, dia adik mungkin dapat itu ya, macam-macam teorinya. Ada namanya transcultural nursing teori ya. Jadi linear ini ya konsep. Jadi kaitannya dengan apa ini budaya ya, budaya. Kemudian mempelajari tentang transpersonal caring theory. Jadi bagaimana hubungan transpersonal antara perawat dengan pasien wisatawannya. Kemudian ada namanya human being theory ya. Kemudian ada namanya nursing process theory. Nursing prosesnya yaitu tadi ya dari pengkajian, menegakkan diagnosis, merencanakan, melakukan tindakan dan terakhir adalah melakukan evaluasi. Ya, kemudian kalau kita lihat di situ bidang-bidangnya atau divisinya yang sudah ada dipahami, ada namanya komunitas, ada namanya gerontik atau lansia, ada medical bedah, gawat darurat, anak, maternitas, jiwa gitu ya. Nah, dari bidang-bidang ini pasti akan berkontribusi terhadap perjalanan dan aktivitas wisata gitu ya. Contoh misalkan kalau ada pasien wisatawan yang mengalami eh, kecelakaan gitu kan di wisata air, siapa yang masuk di sana ya perawat kompetensi gawat darurat misalkan ya. Atau kalau gangguan jiwa misalkan wisatawannya, jadi perawat jiwa di sana ya. Nah, kemudian travel health nursing itu, nah dasarnya nanti ada tiga. Nah, mohon ingat ya, ada namanya pre-travel services, ada namanya intra-transit services atau during travel, dan yang ketiga namanya post-travel services. Ya, jadi ada sebelum, saat, dan setelah ya, post. Nah, ini peran perawatnya ada care provider, edukator, advokat, case manager, researcher, ada kolaborator, dan liaison. Jadi liaison ini bagaimana bisa kita saling berinteraksi gitu ya, antara satu divisi dengan divisi yang lainnya. Nah, ada kondisi sehat sakit. Nah, ini kaitannya dengan penyakit-penyakit yang ada di wilayah-wilayah tropis itu ya, misalkan di Indonesia. Ada penyakit tidak menular dan kecelakaan dan kondisi-kondisi lain. Nah, kemudian apa sih faktor yang mendukung? Nah, yang mendukung itu salah satunya ada namanya infrastruktur ya udah jelas gitu kan, infrastrukturnya bagus maka mempengaruhi ini perjalanan wisata. Kemudian ada industrinya, ada kebijakan. Nah, kebijakan kan seperti saya sampaikan tadi ya, ada regulasi dan lain sebagainya. Pencegahannya ada level primer, sekunder dan tersier. Jadi primer dengan melakukan apa? Promosi kesehatan, misalkan itu kaitannya dengan pre-travel. Nah, pre-travel itu adalah sebelum dia melakukan kunjungan wisata, jadi kita bisa memberikan promosi kesehatan dulu ya. Misalkan di wilayah A lagi KLB misalkan ya kejadian luar biasa. Oh wilayah A banyak terjadi rabies ya diusahakan jangan ke sana ini ya wisatawannya ya. Oke, nah apa sih dampak yang diharapkan dari model ini? Jadi wisatawannya sehat, pelaku wisatanya sehat, penduduk lokalnya sehat dan lingkungannya sehat gitu ya. Pelaku wisata siapa? Guide misalkan kan. Ya, itu dalam kondisi yang sehat. Oke, nah ini ruang lingkupnya. Jadi pre-travel, during travel, dan post-travel. Ada tiga ya. Nah, ini pre-travel preparation-nya apa? Jadi kita melihat kondisi-kondisi yang ada. Misalkan, tindakan yang adik bisa lakukan apa? Edukasi, bisa ya. Lakukan imunisasi, bisa di situ ya. Ini step-stepnya. Kemudian, nah ini informasi kaitannya dengan risiko assessment-nya. Jadi riwayat kesehatan sebelumnya, kondisi khusus, imunisasi, pengalaman gitu ya. Nah, ini ada waktu kunjungnya seperti apa, alasan untuk berkunjungnya seperti apa, spesial aktivitasnya apa, tujuannya kemana. Nah, ini perlu diidentifikasi. Dan tolong dikomunikasikan risikonya kepada wisatawannya. Nah, ini major topik untuk pre-travelnya. Jadi adik-adik bisa memberikan informasi kaitannya dengan imunisasi,
malaria gitu ya, DHF misalkan kalau di Bali ini ya. Kemudian ada penyakit respirasi, kemudian ada eh, patogen atau penyakit tertentu misalkan ya. Atau mungkin ada wisatawannya mengalami iritasi tersendiri. Misalkan ada alergi kulit, alergi sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita mendapatkan informasi sebelumnya ya. Nah, kemudian adik bisa men-searching di sini ya. Jadi CDC kaitannya dengan eh, travel health information. Jadi bisa dilihat beberapa referensi yang ada ya. Nah, ini during travel. Jadi selama melakukan wisata apa bisa kondisi emergency care atau triase. Nah, emergency ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada kecelakaan, kita lakukan tindakan gawat daruratan. Kemudian ada referral ya, referral itu kita transportasi ya dari misalkan di pantai kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kalau outpatient dan inpatient, nah ini kaitannya dengan pasien-pasien yang sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit gitu ya. Jadi tentu ada strategi-strategi komunikasi, kompetensi apa gitu ya yang perlu kita berikan di sana. Nah ini selama during atau travel services. Kemudian post travelnya apa? Nah misalkan riwayat terkait dengan kondisi medis itu kesehatan pasien. Kemudian kaitannya dengan triase atau pemeriksaan lab atau manajemen. Nah, itu bisa kita berikan informasi-informasi ini atau pelayanan ini kaitannya dengan post travel services. Ya. Oke, jadi mohon diingat ada tiga ya. Ada pre-travel, during travel, dan post travel. Atau during travel atau in transit ya sama. Kemudian apa sih peran perawat? Nah, peran perawat ini ya. Jadi bisa sebagai pemberi pelayanan, care provider. Jadi adik-adik bisa perannya di rumah sakit, di klinik, wisata gitu ya, ke dekat tempat wisata. Caranya bagaimana ya? Mungkin masang infus, kemudian komunikasi, kemudian tindakan-tindakan banyak itu ya, perawatan luka dan lain sebagainya. Kemudian berikan edukasi, edukasi informasi ya. Sebagai konselor, nah ini konselor kalau ada wisatawan yang membutuhkan konseling. Nah, mungkin ada wisatawan yang mengalami gangguan mental misalkan ya. Peran aliasi, nah aliasi ini tadi ya saya sampaikan divisi siapa yang ke sana, divisi anak, divisi maternitas misalkan, atau divisi medical bedah misalkan. Kemudian peran advokator, nah contohnya pada wisatawan yang mengalami kecelakaan yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan asuransinya. Ya, kita berikan pendampingan. Dan terakhir peran itu ada peran peneliti. Jadi peneliti adalah bagaimana kita mendapatkan data-data kaitannya dengan informasi kesehatan pariwisata yang ada ya, termasuk juga setting keperawatannya. Jadi kita gali, oh ini pasiennya sebagian besar yang datang ke sini nggak mendapatkan apa edukasi tentang travel health misalkan ya, atau informasi-informasi kaitannya dengan kesehatan sebelum dia berkunjung ke tempat wisata. Nah, itu adik-adik mau pergi ke mana misalkan ya, ke Eropa, Australia itu misalkan melakukan wisata ya tentu pasti kan dipersiapkan dulu kan hal-hal tertentu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang konsep keperawatan pariwisata ya. Nah, ini beberapa referensi yang bisa adik-adik ambil ya. Bisa dari Prof. Adi Irawan, kemudian American Travel Nursing Association, kemudian statistik, kemudian ada CDC dan lain sebagainya ya. Jadi bisa didapatkan referensi. Oke, itu saja dulu dari saya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan sebelum nanti saya evaluasi. Dia, ada pertanyaan dia? Sudah bisa dipahami ya? Dari saya tidak ada, Nur. Ya, oke, Kadek, Redriasi? Tidak ya. Dewi, Wahyuni ada pertanyaan? Tidak, Nurse. Ya, ya, oke. Kemudian ada Sri Wulandari. Baik, Nurse. Saya ingin memastikan aja nih, Nurse. Ya, Jadi, bedanya perawat biasa dengan perawat pariwisata itu lebih jelas dan lebih spesifiknya ke penguasaan bahasa ya, sama eh, orang yang dibantu. Begitu nggih, Nurse? ya, oke. Jadi bagus pertanyaannya ya. Jadi memang kalau dilihat, adik sudah dapat divisinya kan banyak itu ya. Ada medical bedah, anak, maternitas, nah komunitas gitu ya. Dan salah satu unggulannya di sini adalah perawatan pariwisata. Jadi settingnya adalah
di kepariwisataan gitu ya. Kompetensi apa yang perlu dikuasai ya minimal pasti kan bahasa ya, bahasa yang general kan Inggris itu ya biasanya. Plus bahasa lain. Nah, kompetensi apa yang lainnya? Transcultural nursing itu tadi ya budaya kita harus kuasai budaya orang kan macam-macam ya wisatawannya ya antara Jepang, Eropa dan sebagainya. Termasuk dari kita aja Indonesia juga berbeda gitu ya. Nah, kemudian kompetisi lain apa ya? Ada psychological and psikologi isu. Nah, itu nanti adik-adik dapatkan di mata kuliah apa namanya materi selanjutnya itu ya, nanti akan dapat kaitannya dengan psikologis. Karena kita temukan tidak sedikit ya perawat yang cemas itu ya yang ada di rumah sakit dekat wilayah wisata. Tidak jarang dia nggak percaya diri untuk melakukan tindakan ya, sehingga kompetensi itu harus kita dapatkan. Ya, oke itu ya. Ya, ya, oke baik. Ada lagi? Ya, ya, Izin bertanya, Nurse. ya silakan. Perkenalkan, nama saya Maitza Rushida Fatarani. Untuk perawat ini, apakah bekerja di rumah sakit biasa seperti perawat yang lain atau bagaimana, Nurse? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas saya. Jadi bagus pertanyaan. Di mana kita temukan nih perawat? Nah, dan kita lihat banyak macam-macam ya, banyak ya. Ada namanya hospital base, ada namanya community base. Jadi hospital base berarti di rumah sakit. Rumah sakitnya di mana? Di rumah sakit dekat wilayah wisata gitu ya. Kan banyak itu, misalkan di International Hospital BAMC misalkan ya. Atau di klinik-klinik tempat wisata ada ya perawat di sana. Dan ini yang mau berkembang lagi kan ada ya, Bali International Hospital itu kan. Ini ke depan pasti akan ada itu dibutuhkan ya. Ya, kalau di community base di mana? Puskesmas, puskesmas mana? Nah, kalau di Bali puskesmas Ubud gitu ya. Nah, banyak wisata. Kemudian puskesmas Kute satu ya. Nah, itu banyak. Jadi itu settingnya ya. Jadi dimanapun bisa kita temukan. Jadi kompetensi bisa dikuasai ya. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik untuk selanjutnya saya evaluasi ya. Nah, dari yang tadi silakan. Saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan adik-adik dalam menguasai materi ini ya. Ya. Apa sih definisi keperawatan pariwisata? Yuk, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Ya, Rami. Baik, terima kasih atas waktunya, Nurse. Jadi setelah nurse-nya sudah menjelaskan, yang saya tangkap adalah kesehatan pariwisata merupakan ilmu keperawatan yang berbasis kearifan lokal yang terkhusus untuk menangani perjalanan wisata. Jadi untuk keperawatan pariwisata ini memang terkhusus untuk menangani wisatawan yang sedang berwisata, khususnya di Bali seperti itu. Terima kasih, Nurse. Ya, oke, bagus dia ya. Ya, terima kasih jawabannya dia ya. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih ruang lingkupnya perawatan pariwisata itu? Silakan, siapa yang mau menjawab? Kalau enggak, saya panggil. Ya, silakan. Tri Wayuni. Sebelumnya izin Nur, saya tidak bisa on cam karena masih ngajak saudaranya di sini. Ruang lingkupnya yaitu pre-travel, during atau in transit, sama post travel. Ya, oke, bagus ya. Jadi ingat ada 3 ya. Jadi pre-nya, during-nya, atau in transit-nya sama post-nya. Nah, itu kita lihat ya. Pendekatannya dengan proses perawatan. Oke, yang ketiga. Nah, apa sih peran perawat di sana dalam perawatan pariwisata? Silakan. Siapa mau menjawab? Ledri, coba Ledri sih. Apa perannya? Nah, mungkin sinyalnya jelek ya. Coba Metsa, apa perannya Metsa? Peran ini ya, Nurse. Ada peran pelayanan, ada peran edukasi, ada peran konselor, ada peran liasi, ada peran advokator, sama ada peran peneliti.
Ya, oke, terima kasih ya. Jadi saya rasa begitu ya, sudah bisa dipahami. Untuk hari ini saya akhiri dari materi tentang konsep dasar pelautan pariwisata ya. Selamat belajar, referensinya silakan dibaca lagi ya. Ya, oke, saya akhiri ya. Selamat ya. Terima kasih, Nas.